Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ini malam kita kumpul dalam rangka apa tadi? Maulid Nabi Muhammad. Malam hari ini kita bersalawat kepada Rasul. Malam hari ini kita pengen tunjukin kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Dan insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin. Insya Allah kita kumpul bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau saya pengen tanya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, pengen nggak kumpul sama Nabi? Kayaknya setengah doang yang pengen. Mau apa enggak kumpul sama Rasulullah? Alhamdulillah, insya Allah maunya kita diangkat sama Allah. Amin ya Rabbal. Tapi nggak cukup cuman mau doang. Nggak cukup cuman pengen doang. Kalau mau kumpul sama Nabi, ada syarat-syaratnya. Mau nggak dikasih tahu syaratnya? Tapi udah jam 11 lewat. Jam 11 lewat 1/4. Siap? Kalau si anak buah nih pada siap semua nih, masya Allah nih, pada semangat. Kalau yang demo siap, yang mana tuh? Jangan ngobrol tapi ya, dengerin. Iya, udah janji ngobrol diikat. Kita kasih tahu cara supaya bisa kumpul sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya banyak disebutkan oleh para ulama, tapi malam hari ini saya ingin membacakan sebagian, tidak semuanya, sebagian dari ayat yang terdapat dalam surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah ayat 29. Nanti kalau kita pulang kita buka tuh Quran. Kita buka di rumah Quran kita, di situ ada surat Al-Fathu, surat Al-Fatah di ayat ke-29. Ada Quran nggak di rumah? Untuk pajangan apa untuk musim jin? Masih lecek apa masih baru? Alhamdulillah, kalau udah pada lecek bagus berarti sering dibaca. Kalau masih baru berarti cuma Ramadan doang dibacanya. Insya Allah enggak, kita sering baca Al-Quran, karena memang tanda-tanda orang cinta sama Rasul adalah suka membaca Al-Quran. Lihat di sini dalam surat Al-Fatah ayat 29 ini Allah katakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat, dan seterusnya fil Injil. Begitulah ayat sebagian dari surat Al-Fatah ayat 29. Ini kita nggak baca semuanya, setengahnya aja.
Yang pertama dikatakan di situ Muhammadun Rasulullah. Allah kalau nyebut nama Nabi Muhammad nggak cuman Muhammad doang, tapi selalu dia terusin dengan Rasulullah. Ini kata para ulama menunjukkan bagaimana Allah memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain Allah pernah mengatakan wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Subhanallah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul. Subhanallah. Bahkan Allah pernah nyebut nama Nabi, pengen ngasih tahu Nabi seorang Nabi dan seorang Rasul. Dia bersumpah dulu, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Subhanallah. Yasin, ada yang mengatakan Yasin salah satu nama di antara nama Allah. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an, itu wawul qasam. Wal Qur'anil Karim, demi Al-Qur'an yang sangat mulia. Innaka, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad, laminal mursalin, betul-betul dari bagian utusan yang Allah utus. Nabi Rasulullah pengen nyebutin Nabi pakai bersumpah dulu. Nggak pernah Allah nyebutin Muhammad aja. Saking cinta dan memuliakan Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu doa ar-rasuli bainakum ka doa ibadikum ba'da. Kata Abdullah bin Abbas waktu turun surat An-Nur, ayat An-Nur, surat An-Nur ayat 63 atau 62 ini, kata Abdullah bin Abbas, kunna, dulu kami, kata Abdullah bin Abbas, kalau manggil Nabi Muhammad suka bilang ya Abul Qasim, ya Muhammad, suka manggil begitu. Allah turunin ayat, jangan kamu manggil Nabi seperti kamu memanggil kamu dengan kamu. Itu Nabi walaupun manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Dia manusia yang sangat mulia. Muhammadun basarun walaysa kal. Nabi Muhammad memang manusia tapi dia tidak seperti manusia biasa. An-nasu kal hajar wa huwa kal yaguti. Manusia itu ibarat batu, dia seperti batu intan permata. Nabi kita Nabi Muhammad. Ini kadang-kadang ada orang yang ngaku pencinta Nabi tapi manggil Nabi Muhammad aja, kurang ajar apa enggak tuh orang? Kata para ulama, ini kata ulama nih. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan radhiyallahu anhu rahimahullah, Al-Imam Ahmad seorang imam ahli hadis, beliau mengatakan siapa yang menyebut nama Nabi Muhammad dia tanpa penghormatan, tanpa sholawat, maka akan dicabut keberkahan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama boleh begini. Kalau misalkan saya ceramah, saya ngajar, ngajarnya nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang ajar, cuman ngomong doang. Telah berkata Muhammad di dalam hadisnya, ini menurut Muhammad, ini ajaran Muhammad. Kata ulama, muridnya boleh pergi ninggalin gurunya. Kenapa? Karena gurunya nggak punya adab ame Nabi. Kalau nggak punya adab ame Nabi, mana mungkin berkah ilmu yang disampaikan di majelis tadi. Insya Allah kita semuanya akan selalu berusaha menghormati junjungan kita Nabi Muhammad, sehingga ilmu kita diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Saya tidak berpanjang lebar tentang bagaimana harus memuliakan Nabi Muhammad, karena Allah sendiri luar biasa ketika memuliakan Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikra la dzukirtu illa dzukirta ya Muhammad. Kata Allah, tidak disebut namaku kecuali disebut namamu juga wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada nama yang disebut kalau nggak dibalas kena ancaman. Maksudnya begini, kalau saya bilang telah berkata Allah, pada dia nggak subhanahu, mestinya kalau dengan nama Allah kita bilang apa?
Tapi kalau nggak subhanahu wa ta'ala, nggak ada ancaman khusus. Siapa yang dengar nama Allah lalu dia tidak membaca subhanahu wa ta'ala, ada ancamannya? Kagak ada. Kalau kita mendengar nama malaikat, telah berkata malaikat Jibril alaihi salam adabnya. Tapi kalau ada yang nggak bilang, misalkan nggak menjawab alaihi salam, kagak ada ancamannya. Siapa yang mendengar nama malaikat nggak jawab alaihi salam, dosanya begini, nggak ada. Tidak ada sesuatu yang disebut namanya harus menjawab. Dan kalau tidak menjawab kena ancaman Allah. Kecuali nama Nabi kita, Nabi Muhammad. Oh, kalau nama Rasul nggak disebut, nggak bersolawat, kena ancaman. Dari riwayat Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, Rasulullah pernah bersabda, abkhalun nas idza dzukirtu falam tusalli alayya. Sepelit-pelitnya orang kalau disebut namaku dia tidak bersolawat kepada. Oh, ada ancamannya. Yang lain tidak ada ancamannya. Ini menunjukkan manusia yang luar biasa. Tidak ada orang dimuliakan dengan memuliakan kecuali dengan memuliakan Nabi Muhammad. Kalau kita nyebut nama ulama, dipuji sama Allah. Kalau kita nyebutin nama malaikat, hebat. Tapi nggak seperti nyebut nama Nabi Muhammad. Rasul pernah bilang, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang nyebut nama aku sekali bersolawat, Allah nyebut namanya 10 kali. Subhanallah. Kalau kita bersolawat sekali, Allah memberikan salawat kepada kita, menurunkan rahmat sebanyak 10. Oh, luar biasa. Makanya jangan kaget kalau orang Islam di sono sini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Jangan kaget, bulan Maulid udah lewat. Nih bulan apa sekarang? Bukan Januari, bukan Maret. Maret bisa ditanya, bulan apa nih? April lagi. Rabiul Awal udah habis, udah lewat. Sama dua-duanya mau habis, lewat, udah habis sama-samanya. Udah lewat. Sekarang udah habis. Tapi kok salawatan maulid nggak pernah habis. Begitulah kita dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah untuk tidak berhenti bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, utusan. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama dengan Nabi Muhammad. Memang kalau kita baca tafsir para ulama, baik tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Tabari, bahkan ulama yang terkini As-Sa'di dan yang lainnya, mengatakan ini cerita tentang para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sifatnya para sahabat Nabi Muhammad, tapi juga al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kata para ulama ahli tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Memang al-ibrah bi umumil lafzi, memang ini dulu turunnya untuk para sahabat, tapi maknanya, kekhususannya memang untuk sahabat, tapi lafadznya berguna untuk semuanya. Bukan hanya khusus untuk sahabat. Dulunya memang turun untuk sahabat, tapi ini berlaku untuk umum, untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sampai yaumul qiyamah. Lihat, oleh karena itu saya tidak ambil dari sifat sahabat, tapi ini menjadi sifat umat Nabi Muhammad, yang kalau ada di antara kita yang mempunyai sifat ini, insya Allah nanti akan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Oh, Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dia. Nah, ini yang bersama dia. Nanti di sorga kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Ada 3 sifat yang perlu diperhatikan. Yang pertama apa? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ini yang pertama sifatnya. Asyidda, keras, tegas sama orang-orang kafir. Oh, tegas sama orang, tegas sama orang kafir. Ada orang kafir rumahnya kita sambitin. Benar nggak kayak begitu? Islam nggak ngajarin begitu. Kita tegas sama orang kafir, motornya kita hancurin. Betul apa nggak begitu? Islam nggak ngajarin begitu. Tegas sama orang kafir, rumahnya dibom. Bener apa nggak kayak begitu? Tegas sama orang kafir, ada anak kafir kita tendang. Nggak pernah Rasul Islam nggak pernah ngajarin begitu.
asyidda alal kufar, tegas sama orang kafir maksudnya, keras sama orang kafir maksudnya apa? Kita tidak bertoleransi di dalam urusan agama. Kalau kerjasama di dalam membersihkan kampung, silahkan bareng-bareng kita sama kerja, bersihin got, bersihin kampung, ngecat rame-rame, silahkan. Tetapi urusan agama tidak boleh dicampur adukan. Ini mesti hati-hati. Karena sekarang banyak orang yang sudahlah, supaya kampung kita, negara kita kondusif, aman, yuk kita rame-rame, bareng-bareng beribadah kepada yang sekarang lagi rame, doa bareng, doa antar agama, Islam, Kristen, terus apa lagi Buddha, Hindu, Konghucu, doa bareng gantian. Ustaz mau bacain doa, yang lain ngaminin, ntar pendeta ngundang amin. Boleh nggak kayak begitu? Nah kan Tuhannya beda-beda, nggak bisa. Silakan kita kerjasama, kita hidup rukun di dalam bertetangga, di dalam bermasyarakat, tetapi urusan agama tidak boleh dicampur aduk. Qul ya ayyuhal, itu harus kita pegang, itu surat Al-Kafirun. Jangan sampai kita dicampur adukan. Silakan hidup bermasyarakat, kerja bareng. Tapi kalau urusan, yuk Pak, sekarang saya bareng-bareng ya duduk di Masjid Al-Umar, tapi besok rame-rame duduk di mana? Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Kita jaga nih akidah, ini jaga iman. Di kampung kita boleh ada orang non-Islam, tapi urusan agama, lakum dinukum, kita harus hormati dia. Kalau dia menyembah, dia beribadah, kita hormati. Tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita usik. Kalau memang tempat ibadahnya resmi sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, pemerintah Indo, ada aturannya. Di pemerintah Indonesia ada aturannya. Oleh karena itu insya Allah kita bisa menghormati agama orang lain, kita bisa hidup bertoleransi di dalam urusan bermasyarakat. Oleh karena itu sekali lagi, kalau ada orang Islam mengganggu orang non-Islam, sekali lagi bukan ajaran Islam, bukan ajaran agama yang dibawa Nabi Muhammad. Islam membawa kedamaian, Islam tidak merusak selama agama itu orang yang lain agama dengan kita sesuai ikut aturan pemerintah kita. Kita harus hormati pemerintah kita. Kita punya pemerintah, kita punya RT, punya RW, punya lurah, sampai ke menteri, sampai ke presiden. Udah ada aturannya tuh bagaimana cara beribadah menurut agama masing. Insya Allah kita bisa menghormati dan saling menghormati. Amin ya Rabbal. Tapi kalau yang belum sesuai dengan aturan pemerintah, bereskan dulu aturan sesuai dengan kita hormati Indonesia sebagai pemerintah kita, jangan kita langkahi karena semuanya ada aturannya. Sekali lagi, mari kita mohon kepada Allah agar akidah kita semuanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Kalau di kampung sono, bukannya di lubang buaya, di kampung sono. Saya pernah masuk di satu kampung di wilayah Semarang, masuk ke dalam dikit. Orang-orang Semarang asli pinggiran sono dikasih rumah SSS, dikasih rumah di situ gratis. Sehari cuma 50 perak dipungutnya, 50 perak. Tapi tiap minggu harus ngikut ibadah. Hampir setengah kampung, subhanallah, rela dia demi dapat rumah yang dicicil tiap hari 50 perak tiap minggu, tapi harus ngikut ke gereja. Ya Allah, kalau kampung sini insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu insya Allah orang-orang sini yang mungkin kurang, orang-orang yang kaya insya Allah peduli dengan saudaranya di sini, sehingga yang memberikan perhatian kepada orang Islam adalah orang Islam sendiri. Amin ya Rabbal. Ini yang pertama, ingat ya, jaga akidah, jangan merusak. Ini adalah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua,
Apa? Asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Berkasih sayang sesama orang. Ibadahlah banyak, sholatlah rajin, baca Quran rajin, tapi nggak bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, nggak menjaga persatuan dan kesatuan di antara orang-orang Islam, benci sama orang Islam, susah senyum sama orang Islam, merasa yang paling suci, merasa yang paling benar, kayaknya surga cuma dia yang punya, yang lainnya kayaknya nggak pantas masuk, akhirnya semuanya dicemberuti. Yang berputus seperti ini silaturahim, bermusuh-musuhan, ini kata Rasul dia tidak mungkin bisa bersama Nabi Muhammad. Ukhuwah Islamnya jaga, persaudaraan, persatuan. Itu tadi yang wakil lurah kita tadi menyampaikan. Sebentar lagi ada apa nih? Pilkada. Pemilihan siapa? Gubernur dan wakil gubernur. Boleh calon kita beda, boleh seragam kita beda, boleh partainya beda, tapi tetap di luar itu semuanya kita adalah Jangan sampai di masjid tuh orang partainya beda tuh, seragamnya biru, kita kan kuning, minggir-minggir. Itu kan calonnya dia, kalau kita calonnya ini, minggir. Wah, ketemu aja nggak senyum, curiga, deket-deket, jangan-jangan, udah deket-deket udah curiga. Ini yang rawan nih. Jam-jam begini nih mesti diperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Tidak sedikit orang ribut gara-gara ini nih. Berbeda seragam, berbeda partai, berbeda calon. Yang musibah lagi, yang parah lagi, calonnya udah menang, yang lain kalah udah jadi, tetap masih musuhan. Masih nggak teguran, calonnya beda. Subhanallah. Oleh karena itu di luar boleh kita berbeda. Warna kaosnya ada yang merah, kuning, hijau. Di langit warnanya banyak, maksud saya biru juga, warnanya partainya udah berapa, bingung. Dari yang biru muda banget, setengah muda, kuning peluk, macam-macam. Ada berapa partai? Banyak. Dia nggak wajib diapalin juga, mendingan ngapalin hadis dengan Al-Quran dapat pahala, bener nggak? Udah asal tahu aja dah. Banyak, tapi tetap kalau kita ketemu kita adalah jaga ukhuwah Islamiyah, dan kita kalau bisa menjaga ukhuwah Islamiyah, insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau pernah mengatakan dari Zuhair ibn Harb, dari Jarir, dari Suhail, an Abihi, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, wa yarda an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah kalau kita mau dapat ridhonya Allah, jaga persatuan, jangan kita berpecah belah. Sekali lagi saya ingatkan, kalau kita mau kumpul sama Nabi, kalau kita mau kumpul sama Rasulullah nanti di yaumil qiyamah, tentunya kita tidak berpecah belah, tidak bermusuhan gara-gara beda partai. Kita tidak bermusuhan gara-gara beda guru. Kita tidak akan bermusuhan karena beda majelis ta'lim. Bahkan kita tidak akan pernah bermusuhan karena perbedaan di dalam masalah furu'iyah. Di dalam masalah furu'iyah kita satu akidah tauhid. Yang penting dia Islam, sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita bersatu. Tapi kalau sudah perbedaan, udah nggak usah ribut. Mau sholatnya begini, Allahu Akbar, silakan. Allahu Akbar, silakan. Allahu Akbar, silakan. Allahu Akbar. Ada nggak yang begini? Ada. Allah, silakan. Allah. Ada juga yang begitu. Udah urusan begituan diikuti. Usolli. Gak apa-apa usolli. Ada yang kalem, dia nggak pakai usolli nggak apa-apa udah. Yang penting niat dalam hatinya untuk Allah. Habis subuh ada yang Allahumma hdina fi man hadait. Alhamdulillah. Ada yang Allah pas rakaat kedua
langsung apa? Ada yang begini apa udah nggak nunduk aja sah. Kalau saya at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lil asyhadu, terus nggak pakai asyhadu an la ilaha, saya nggak pakai nunduk, sah nggak sholat saya? Nggak nunduk sah. Siapa yang bilang batal? Mau begini mau diem sah. Yang nggak sholat itu yang didoain tuh kagak. Saya sih memang nggak jadi masalah tuh bergerak-gerak, cuman nggak ganggu saya saat sholatnya, ganggu dia katanya. Emangnya waktu kita sholat, waktu Allahu Akbar, seluruh ulama sepakat disunahkan ngelihat ke tempat sujud, kagak boleh ngedangak. Ngapain ngedangak begitu? Ada orang yang mau khusyuk merem, makruh merem. Yang bagus ngelihat ke tempat sujud. Dari awal takbir sampai tahiyat, waktu at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Nah, waktu asyhadu an la ilaha illallah, waktu nunjuk baru dilihat telunjuknya sendiri. Makanya kalau tetangganya bergerak agak bikin puyang, kalau bikin puyang salah sendiri ngelirik. Emang disuruh ngelirik tahiyatnya, lihat telunjuk nggak mengganggu sebenarnya. Kenapa kita ribet? Yang kayak begitu-begitu biarin, jangan kita ribut. Urusan begitu ribut akhirnya luar biasa. No, orang-orang non Islam girang, ayo kalau perlu ayo ribut, ditambahin kita. Kalau perlu dikasih duit biar ribut dulu kayak begitu. Jangan pecah persaudaraan kita, persatuan kita gara-gara kayak begitu. Usah dia itu tahlilan kalau habis meninggal. Masa ditahlilin, kan udah mati aja orang. Ada yang nggak mau tahlilan, biarin. Insyaallah nanti kalau meninggal kita doain tidak ya? Soalnya di waktu itu nggak mau didoain. Doain nggak gitu? Doain aja, doain Allahumma ighfir lil muslimina wal, dapat juga. Ada yang maulid kayak begini, wah kakak bener nih, maulid kayak begini bid'ah. Nggak apa-apa, udah dibilang bid'ah nggak apa-apa. Emang tentang nggak bid'ah, wah nggak maulidan lu dosa, lu masuk neraka kagak maulidan. Emang begitu? Mas nggak maulid nggak masuk neraka nggak kalau nggak maulid? Yang penting dia bisa kenal sama Nabi, bisa mengikuti Nabi Muhammad, boleh. Alhamdulillah, yang maulid jalan, yang nggak maulid diem di rumah. Yang tahlil jalan, yang nggak mau tahlil diam di rumah, cuma nggak dapat berkat ya. Pokoknya udah jalan, alhamdulillah kita jalan. Jangan ribut gara-gara apa? Begini, kalau kita ribut melulu, nggak bakal bisa bareng sama Nabi kita, Nabi Muhammad. Walaupun sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi nyalain orang melulu, ketemu orang tak berkata senyum. Assalamualaikum. Kita assalamualaikum. Pas lihat kita lihat, wah kayaknya, ya Allah kayak begitu susah senyum. Ini kalau dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya ketika membaca asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, para sahabat kalau ketemu sama orang Islam senyum abis. Mau pakai abis tuh senyum banget. Tapi giliran sama orang kafir susah senyumnya. Orang sahabat tuh sama orang kafir nggak bisa senyum. Hati itu orang kafir senyum, wah tetap aja dia nggak senyum. Tapi giliran sama orang Muslim, walaupun dia sulit, dia lagi susah, dia lagi sakit, ketemu orang Islam senyum. Begitulah yang diajarkan para sahabat Nabi Muhammad. Kita gara-gara beda seragam doang kagak senyum, gara-gara beda usolli doang kagak senyum. Ya Allah, insya Allah kita selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Semoga persatuan dan kesatuan ikhwanul muslimin kita semuanya, muslimin muslimah semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Supaya kita bisa berkumpul dengan Nabi kita, Nabi Muhammad. Oleh karena itu ajakan dari Pak Lurah tadi atau wakilnya, insya Allah kita bisa laksanakan karena ajakan ini sesuai dengan Al-Quranul Karim, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan sampai terpecah belah gara-gara pemilu kaldak dan yang lainnya. Karena lagi rame-rame gini, lagi rame-ramenya apa? Kampanye, pokoknya udah. Ustaz,
Orang kalau nggak pernah hadir di luaran sekarang udah pada hadir, udah husnudon aja deh, insya Allah bisa dapat obat gitu aja dah. Karena lagi pada rame nih, masya Allah kalau kita ada pengajian suka banyak yang datang. Alhamdulillah, kita doain biar terus, amin ya rabbal. Dan insya Allah kita mohon kepada Allah biar Indonesia kita, wabil khusus Jakarta ini diberikan pemimpin yang bisa membawa kita lebih takwa kepada Allah, lebih cinta kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tidak berlama-lama. Udah jam 12. Jam 12 kurang seperempat, 10 menit lagi. Yang pertama tadi supaya bareng sama Nabi. Resepnya yang pertama apa? Yang pertama, asyidda alal kufar, tegas sama orang kafir. Jangan pulang dari sini dihancurin rumahnya untuk kata Brahman. Kita yang kena. Siapa yang nyuruh ngancurin? Disuruh tegas, tidak boleh bertoleransi, mencampur adukan urusan agama. Silakan kerja bareng, hormati mereka, jaga, bahkan kalau perlu kalau lagi ibadah kita jagain. Kalau memang tempat ibadahnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Kita punya pemerintah, kita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Yang kedua, supaya kita dijaga dan disamakan oleh Nabi. Nanti disamakan, dikumpulkan bersama Rasul, bersama Nabi, apa? Rohama ubainahum, berkasih sayang dengan orang Islam, jaga persatuan. Yang ketiga, tarahum rukkaan sujada, mereka engkau lihat banyak ruku, banyak sujud, banyak ruku, banyak sujud bareng Nabi di Masjid Al-Umar. Katanya tadi kalau subuh udah 5 sof, insya Allah jadi 6 sof. 5 sof, banyak 5 sof nih. Makanya di tempat saya di Ceger ada musola kecil, yang punya orang kaya kecil musolanya, yang punya orang kaya. Haji, ini musola nggak digede-gedein, cukup saksinya biar kelihatan penuh dulu katanya. Bener sih jadi penuh dulu. Satu sof Al-Umar bisa 5-6 sof di sono. Orang kecil musolanya. Bener kalau ditanya, alhamdulillah musola saya penuh dulu. Emang bener sih dulu orang kecil sofnya. Cuman 5 udah full. Ya Allah, bener pintar juga. Biar nggak malu sama kampung lain. Apalagi ini masjid, masya Allah hampir 2000 tadi. Berapa gede? 1000. Oleh karena itu insya Allah kalau hari-hari sebelum maulid rame, insya Allah setelah maulid tambah rame, amin. Karena orang yang banyak rukuk, banyak sujud, apalagi di masjid, itu akan dikumpulkan nanti dengan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu pernah di dalam Sahih Muslim ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ini nama laki ya, bukan nama cewek. Kalau sekarang Rabi'ah nama cewek. Ada beberapa zaman dulu namanya laki, kayak sekarang jadi cewek. Mungkin kita pernah dengar Khadijah punya pembantu yang dulu nemenin Rasul berdagang. Namanya siapa pendapatnya? Maisaroh. Kok Nabi dagang bareng-bareng sama perempuan namanya Maisaroh? Enggak, Maisaroh itu laki bukan perempuan. Maisaroh di sini siapa? Laki apa? Enggak ada Maisaroh pakai jenggot sini. Maisaroh perempuan. Tolha dulu sahabat Rasul. Tolha. Sekarang Tolha jadi perempuan. Nah ini Rabi'ah, seorang laki-laki. Kata Rabi'ah, bitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku dulu pernah berjalan dengan Rasul. Di dalam perjalanannya aku nginep sama Rasul dan aku persiapkan kalau Nabi mau wudu aku siapin air. Kalau Nabi mau mandi aku siapin air untuk mandi. Karena begitu hebat perhatian Rabi'ah kepada Nabi, akhirnya Nabi bilang, "Ya Rabi'ah, sal. Rabi'ah, apa yang kamu mau minta, aku akan mohonkan kepada Allah biar dikabulkan. Apa yang kamu mau wahai Rabi'ah?" Si Rabi'ah ini pertama kali nolak, "Enggak ya Rasul, saya nggak punya hajat, udah cukup saya bisa dekat sama kamu, udah." Besok ditanyain lagi, "Ya Rabi'ah, sal. Rabi'ah, minta apa yang kamu mau?" Dinolak lagi. Kagak ya Rasul, udah cukup deh bareng sama kamu. Jadi kalau kita tawarin begitu gimana udah? Ini jangan doain Nabi kagak bakal ditolak. Sampai ketiga kalinya karena Rasul nawarin, ya udah ya Rasul, aku minta
Setelah dipikir-pikir, singkat cerita dia bilang, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, aku minta kepada kamu bisa bareng-bareng nanti bersama kamu di dalam sorga. Ya Rasul, kalau kau mau mintain aku kepada Allah, tolong mintain kepada Allah biar aku bisa bareng bersama kamu nanti di dalam sorganya Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bilang, au ghaira dzalik ya Rabi'ah. Apa ada doa permintaan yang lain? Cuma itu doang, nggak ada yang lain. Apa kata Rabi'ah? Huwadzak ya Rasulullah, cukup itu ya Rasul, saya nggak perlu minta yang lain. Yang penting saya bisa bareng bersama kamu di dalam sorga. Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Fa'inni ala nafsika bikathratis. Kalau begitu bantu saya doain, tapi bantuin biar doa diterima, biar cepat. Apa itu? Bikathratis sujud, banyak sujud. Banyak sujud, pasti engkau akan kumpul bersama aku dengan aku di dalam sorganya Allah. Bikathratis sujud, banyak sujud. Nurul Fajri pulang ke sini sujud terus, gak bangun-bangun. Subuh bangun sujud. Sujud begitu banyak sujud. Banyak sujud begitu banyak sholat. Disebutnya sholat itu dengan sujud, ruka, sujud, karena anggota gerakan yang paling penting di dalam sholat ruku dan sujud. Sujud itu adalah kata pengganti, kalau bahasa kita sholat itu rangkaian ibadah, perbuatan yang paling penting di dalam sholat adalah sujud. Makanya ini masjid disebut masjid. Masjid artinya apa? Tempat sujud. Padahal kan sholat bukan sujud. Ini tempat ruku, tempat tahiyat, tempat duduk di antara, enggak, tapi disebut masjid, tempat sujud, karena terpenting di dalam rangkaian ibadah sholat itu adalah sujud. Dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, aqrabul abdi inda rabbihi, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah, inda sujudihi, di saat dia sujud. Saya dapetin ada seorang ustadz dari hadis ini, berarti kalau kita doa yang paling bagus sujud. Jadi dikir, yuk kita berdoa sujud semua. Loh, ngapain kok sujud semuanya? Karena sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya waktu dia sujud. Berarti kalau lagi sujud kita doa dikabulin. Bukan begitu maksudnya, kata ulama. Kata ulama, sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya saat dia sholat. Subhanallah. Makanya Nabi ju'ilat, kata Rasulullah, telah dijadikan oleh Allah untukku itu adalah sholat, pelipur hatiku, kata Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah kita bertambah semangat dengan acara maulid ini, mendirikan sholat, menjaga sholat kita terutama di masjid-masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, resep yang terakhir supaya kita bisa bareng sama Nabi. Yang pertama tadi, tegas sama orang. Yang kedua, berkasih sayang sama orang. Yang ketiga, malu. Oh, pada ngantuk beneran. Apa yang ketiga? Banyak ruku, banyak, maksudnya jaga sholat. Yang keempat, yang terakhir, yabtaghuna fadlan minallahi warid. Mereka beribadah, mereka berbuat semuanya yang dilakukan cuma ngarepin ridhonya Allah. Kalau kita beribadah jangan niat yang lain-lain kecuali ikhlas lillahi. Orang yang ikhlas di dalam beramal itu yang akan dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Ibu ngapain ngaji nih malam? Bisa kagak enak, tetangga pada pergi semua, masa saya kagak? Apa kata dia? Apa kata orang nanti? Dia pergi cuma kagak enakan doang. Ini jangan. Kita melakukan ibadah, kita ngaji, kita hadir ke majelis taklim tidak lain dan tidak bukan lillahi. Siapa yang melakukan ibadah karena Allah, yang kecil, yang sedikit jadi banyak. Kam min amalin qalilin katharathun niyyah wa kam min amalin kathirin qallalathun niyyah. Berapa banyak amalan yang sedikit nilainya jadi gede di hadapan Allah gara-gara niatnya bagus. Tapi berapa banyak amalan yang bagus tapi gara-gara niatnya nggak bagus jadi nilainya dikit di hadapan Allah. Daripada Isa nih kita duduk di sini,
Sampai ada yang goyang sono, goyang sini dari jam berapa tadi jam? Padahal Isya kita duduk sampai jam 12 kurang, duduk begini. Berapa jam tuh? 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. Tapi kalau kita duduk bukan karena Allah, cuma dapat apa nih? Pegel doang, nggak dapat apa-apaan. Bapak hebat tuh, ngaji sampai malam. Cuma begitu doang dapat itu, dipuji gitu doang. Ya kalau yang dapat besek, kalau yang kebagian, alhamdulillah cuma dapat begitu doang tuh. Padahal di rumah kita bisa lebih bagus, lebih enak, di warung lebih banyak, benar nggak? Tapi yang kita, kalau kita lakukan ikhlas, luar biasa. Kita yakin kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah tidak keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua kesulitan kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar dari tempat yang mulia ini kecuali semua dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, semoga orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah, dijadikan kubur mereka taman-taman surganya Allah, diluaskan kubur mereka dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dan orang-orang tua kita yang masih ada, semoga diberikan sehat wal afiyah, diberikan panjang umur fi taatillah wa taati rasulih, diberikan istiqamah sampai akhir hayat mereka, dan insya Allah mereka tidak dipanggil oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Diakhiri kalimat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semoga keluarga kita semuanya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita semua dijadikan anak yang saleh dan salehah, diberikan panjang umur fi taatillah wa taati rasulih wa baran liwalidih. Dan semoga kampung ini diberikan keberkahan dan keridhaan oleh Allah, diturunkan rahmatnya Allah, dijauhkan dari berbagai macam bala, musibah, bencana, dan berbagai macam bala petaka. Dan semoga kita semuanya tidak ditinggalkan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah, kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita, la ilaha illallah, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terakhir ucapan kalimatnya waktu dia meninggalkan dunia dengan kalimat la ilaha illallah, dia pasti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal. Sekali lagi kami atas nama Majelis Ta'lim Nurul Fajri mengucapkan jazakumullahu khairal jazak, mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap pengurus Masjid Jami Al-Umar. Semoga kedatangan kami di sini tentunya mendapatkan atau menyebabkan turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan dari segenap kru-kru kami, baik dari sound systemnya, dari hadrohnya, perlengkapannya, dan segala-galanya, karena banyak yang datang ke sini Darul Fajri, kalau ada kurang-kurangnya yang disengaja atau tidak disengaja, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada kami semuanya. Dan kami ini kebanyakan Ustaz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak kami ini Nurul Fajri rata-rata muda semuanya, kayaknya banyak perlu bimbingan. Makanya nanti kalau ada yang kurang-kurang, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mari kita tutup majelis ini dengan talqin dan zikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafa wa karama wa majada wa 'azama kalimatu bin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin amin amin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arfa'an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.